Dan saya sudah terlanjur basah untuk menemukan rekayasa tersebut. Jadi saya tidak akan pernah diam. Setiap hari satu atau dua video untuk menyuarakan dan mempermalukan mereka sehingga tampil ke depan, minta maaf, siap dihukum. Gentleman, ya. Ketika Anda menyidangkan orang, Anda menerdakkan orang. Jujur, ya. Para hakim meminta sama jaksa, Anda jujur. Sekarang terbalik. Kalian yang harus jujur. Menggunakan video CCTV rekayasa sebagai alat bukti digital yang sah, padahal rekayasa. Oke. Ya, kalau ini kita biarkan, maka orang-orang ini akan melakukannya lagi. Ya, saya dengan kemampuan yang saya timba ilmu, ya, selama 30 tahun ini, ya, dan saya sudah terlanjur basah untuk menemukan rekayasa tersebut. Jadi saya tidak akan pernah diam. Setiap hari satu atau dua video untuk menyuarakan dan mempermalukan mereka sehingga tampil ke depan, minta maaf, siap dihukum. Gentleman, ya. Ketika Anda menyidangkan orang, Anda menerdakkan orang. Jujur, ya. Para hakim meminta sama jaksa, Anda jujur. Sekarang terbalik. Kalian yang harus jujur. Menggunakan video CCTV rekayasa sebagai alat bukti digital yang sah, padahal rekayasa. Oke pemirsa, kali ini kita akan menertawakan bagaimana Hakim Binsar Gultom Kisworo Partahi Tulus Hutapea pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu keputusannya adalah kopas. Saya bilang, saya ulangi 3 kali. Kopas, copy paste. Salin 100%. Narasi karangan Muhammad Nuh yang ada di BAP-nya. Bayangkan, saudara-saudara. 100%. Titik komanya pun saya tidak temukan berbeda. Inilah kualitas keputusan hasil rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar. Dan itu diiyakan, dikuatkan oleh pengadilan tinggi, dikuatkan kasasi, dikuatkan pula dengan PK. Mau kemana wajah peradilan kita ini? Ya goyabak. Tapi sebelum kita lihat itu, kita tonton lagi ya lawaan. Kata komentator ada para saya Muhammad Ronald Segian, ketika di Zoom CCTV sudah kasih polis CCTV. Bahasa Batak dikit ya. Artinya ketika di Zoom hilanglah semua setan-setan CCTV, gitulah karangan bebasnya ya, parah ya. Oke, kita ingatkan, kita tonton lagi lawakan masa kini ya. Oke, bentar. Nah, ini dia ya. Yang paling fenomenal dari Hakim Binsar Gultom yang berhasil ditipu oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Oke, kita putar lagi. Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk. Dan ini setelah dilakukan Undang-Undang ITE ya menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis. Pada waktu itu di CCTV tidak dapat ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi itu pepek di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar ketika di Zoom oleh si penipu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, tak terlihat ada tangan gerak-gerik memasukkan sesuatu. Itu pukul 16.29.50, 16.30.55, dan nanti kita akan buktikan narasi karangan Muhammad Nuh ini ada di putusan mereka dan kopas dari BAP si penipu tersebut. 16.33.13 memindahkan kembali gelas. Ya, bayangkan, parah sekali. Oke, kita lihat lagi bagaimana atraksi Muhammad Nuh Al-Azhar ya, menipu di pengadilan. Dan sampai sekarang tidak diadili saudara-saudara. Dan dia aman. Oleh karena itu kita harus berteriak untuk mempermalukan dia dan kolega penipunya Christopher Hariman Rianto ya, agar dihukum, agar tidak terjadi lagi di Republik ini penipuan digital yang paling tragis dalam sejarah peradilan dan hukum di Indonesia ya. Oke, saya cari dulu apanya dia. Nah, ini dia atraksi Muhammad Nuh menipu, dengan atraksi yang hebat sehingga membuat orang tercengang dan terpukau dengan ijazah, sertifikat kursusnya dan software Interpolnya. Oke, kita lihat saudara-saudara. 16.29.50. Kita lihat 16.29.50. Selama waktu itu dia kegiatannya menoleh. Kalau kita lihat meskipun kita terhalang, tapi kita masih terlihat. Ya stop. Kasih mouse sambil jalan-jalan. Saudara jaksa, tidak ada apa senter itu yang kasih sama ahli.
Investasinya beda. Terus jalan. Terus. Ya, betul. Ya. Terus jalan. Ya, lagi terus. Ya, itu dia. Zoom out supaya jelas waktunya. Ayo zoom out Muhammad Nuh biar mantap rekayasanya. Masih belum Ya, ya, terus lanjut. proses dia berjalan terus jalanin lagi terus. Ya, itu kedua tangannya membuka tas yang posisi ada di ujung sofa yang dia duduk di awal sebelum digeser ke tengah. Itu kedua tangan. Sebagai pengingat saudara-saudara, saya ketika maju di pengadilan saat itu 2016, saya sudah katakan kepada jaksa dan hakim ini, ketiga hakim ini, itu kecepatannya tangannya itu seperti Tyson, hanya 1, 2, 3 frame maksimum. Padahal 25 frame per detik, harusnya pergerakan tangan itu ditangkap minimum 15 lah, gitu, 15 frame. Tapi mereka tidak dengarkan saya, mereka memilih untuk mendengarkan si penipu ini, gitu. Oke, lanjut. Cepat jalanin. Back, please, back mundur. Ya, ini kita mundur. Ya, kita majukan kembali. Kita lihat kedua tangan. Ya. Para penonton supaya tenang. Agak menjauh zoom out. Ya, siap. Terus maju, jalanin. Ya. Ada beberapa waktu kegiatan membuka tas, tidak cepat. Kita lihat waktunya, back, akhirnya. Ya, 16:09.50, mundur ke 16:09.50. Ya, 16:09.50 membuka di zoom in jadi ini. Membuka itu kelihatan belakangnya ya. Terus jalannya sampai selesai kita lihat waktunya. Ya, ada meletakkan sesuatu, habis itu dia meletakkan sesuatu di atas mejanya, dekat dia, terus lanjut sejalannya sampai selesai kegiatan. Terus yang kedua lagi yang meletakkan sesuatu di atas meja apa? Ya. Coba diulangi. Ada meletakkan sesuatu, kata Binsar Guntum. Dia pun kabur, dia lihat cacing pita bergerak di situ kan, dibuat Muhammad Nuh Al-Azhar. Yo. Ya. Mundur. Ya, ini kegiatan membuka tas dengan kedua tangannya. Maju. Ya. Terus tuh tangannya kelihatan ada gerakan pixel di situ. Itu gerakan yang ada di mouse menunjukkan gerakan sebelah kanan. Jadi analisa di sini adalah analisa pixel. Perkirakan pergeseran sesuatu untuk mengakibatkan adanya pergeseran pixel atau perubahan. Karena memang jauh, jadi kita harus jeli. Terus maju lagi. Kalau tangannya begini, akhirnya kepala ikut geser-geser. Tangannya. Jadi fokus kita tangan, buka tangan kanan ke sini. Terus sini lagi kalau kita next lagi, tangannya dua lagi. Coba maju lagi. Ya. Terus geser lagi ke tangan kanan. Nah, itulah 16:29.50 nanti diteruskan sampai 16:30.55 gitu ya, mengambil sesuatu gitu, perlu waktu gitu kan. Narasinya Muhammad Nuh Al-Azhar di kamera 7, 16:29.50 dan 16:30.55 nanti kalau kalian tonton di YouTube itu dah ya. Terus selanjutnya untuk pindahkan kelas 16:32.31. Coba lihat tangannya tuh. 16:33.13 ya. Masih di kamera 7 yang direkayasa Muhammad Nuh. Itu ada. Pada pukul 16:33.13, terdakwa memindahkan gelas kopi ke ujung meja. Iya. Pada pukul 16:33.13, Memindahkan gelas. gelas kopi yang tadi ada di depan dia, dipindahkan ke ujung jauh. Jadi kan dia Ya, di depan gelas. Oh, memindahkan. Oh, masuklah karangannya si penipu Muhammad Nuh ini kan ke Binsar Guntum dan hakim lainnya, ke Suara Partai tulis tapi wah, benar ini ketika di Zoom ada gerak-gerik. Nah, setelah itu pindahkan lagi gelas. Wih, hebat kali Muhammad Nuh ini, bah. Bener-bener kau perlu dikasih hadiah pengarang paling hebat di tahun 2016 ya, dan mungkin sepanjang peradilan Indonesia ini. di sini di Tadinya kopi di mana? Tadi di sini. Ini kopi yang tadi dihidangkan ke dia. Mas 13 dipindahkan ke sini. Diletakkan. Jadi kopi di mana? Kata Habib Binsar Guntum. Dia buta sama sekali dengan itu. Gambar yang ditampilkan Muhammad Nuh. Hanya Muhammad Nuh yang tahu. Yakin pula kau Hakim Binsar Guntum dengan keputusanmu. Oke, udahlah kalian tontonlah itu di YouTube ya. Lebih lebih jelasnya nanti terlalu panjang kita. Sekarang saatnya kita buktikan ya. Poin 16:29.50, 16:30.55, 16:13 itu. Bagaimanakah narasi karangan penipu Muhammad Nuh Al-Azhar ini ya di BAP-nya. Kita buka dulu. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Nah, ini kan
di BAP Muhammad Nuh Al-Azhar ini pada frame 50.585.585 pukul 16.30.55 menunjukkan kegiatan momen aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja dengan tangan kanan yang mengambil sesuatu terlihat seperti gelas yang berada di balik paper bag di ujung meja, kemudian dibawa di depannya, selanjutnya menoleh ke kiri. Ya, 16.30.55 ya. Ini dia apanya, BAP-nya. Kita lihat kopasnya di putusannya Hakim Binsar Gultom, Partai Utapea dan Kisworo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ini dia. Pada frame 50.55 pukul 16.30.55 menunjukkan kegiatan momen aktivitas bla bla bla, kemudian lanjutnya menoleh ke kiri. Ya, menoleh ke kiri ini titik komanya pun nggak diubah sama mereka bertiga ini. Malah sekali ya dinarasikan agak reiterate gitu ya kan, agak diketik dengan cara karangan lain gitu. Ini kopas salinan apa ya menurut saya? Salinan 100% gitu. Pada frame ini lagi 16.32.31 menunjukkan kegiatan ini di apanya? Nah, inilah dia di apanya itu di BAP Muhammad Nuh Al-Azhar. Pada frame 52.19 menunjukkan bla 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 menoleh dan ke kanan dan ke kiri. Ini juga, nah, ini dia menoleh megang rambut. 16.32.31. Nah, ini ambil rambut, kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, terus di sini lagi pada frame 5.40.10 pukul 16.33.13 menunjukkan aktivitas kegiatan bla 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 16.33.13. Terlihat seperti gelas yang diambil tadi dari depannya ke posisi semula di ujung meja. Di balik paper bag, ya kan, di acara Rossi, di balik paper bag, kemudian ke kiri dan ke depan agak lama, kemudian ke kiri lagi sambil memegang rambut. Putusan. Menunjukkan kegiatan mulai mendapatkan kembali sesuatu yang diambil tadi dari depannya di posisi semula. Ini agak lama, menoleh ke kiri dan ke depan agak lama, kemudian ke kiri lagi sambil memegang rambut. Coba lah bayangin. Ya, aduh bingung gue. Pusing. Ya, bagaimana BAP-nya BAP-nya si penipu ini ya. Itu jadi pertimbangan utama di putusannya, itu disebutkan kebohongan-kebohongan itu, ya ampun. BAP-nya Muhammad Nuh ini persis ini. Jadi pertimbangan terus ini. Yang lainnya akan kita bahas terus nanti ya, ini prim-prim nih. Nur Samran Subandi dan apa ya, yang mengambil timestamp dari video rekayasa dan Imadi Gel-Gel ini semua, ya ampun. Nih. Nanti kita bahas ini satu persatu. Terus aduh, selanjutnya kita lihat putusannya pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi. Banding. Nah, ini dia. Bahwa benar, barang bukti rekaman CCTV adalah alat bukti yang sah serta otentik. Nah, ini. Bahwa penuntut umum menolak dan membantah. Ini dari penuntut umum nih. Bahwa benar, barang bukti rekaman CCTV adalah alat bukti yang sah serta otentik serta hasil rekayasa. Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan sesama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan bla 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 bla. Nah, bahwa penuntut pertama dan putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur rekayasa Kumala Wongso terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso alias, intinya yang menegaskan keputusannya Binsar Gultom, Kisworo dan Partahi benar keputusannya. Karangannya Muhammad Nuh bukan hanya dipakai di pengadilan negeri, tapi pengadilan tinggi juga ketika banding. Siapa hakimnya? Ya biar kalian tahu kan. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor ini. Nah, yang diputuskan oleh Binsar Gultom, Kisworo dan Partai Utapea. Nah, inilah yang menyidangkan banding ya, bahasanya mungkin nggak tahu saya. Nah, Sri Anggarwati SHM Hum, Elang Prakoso Wibowo SHMH, Pramodana Kakak Atmaja SHM Hum. Nah, ini panitera pengganti. Nah, mereka menegaskan lagi ya keputusannya si Binsar Gultom dan kawan-kawan ini kan, narasinya Muhammad Nuh, karangan Muhammad Nuh itu. Jadi ini wajah peradilan apa ini aku ya bak ilaki. Lanjut, ini untuk apa ini, kasasi. Nah, ini juga mengiyakan bahwa dalam menentukan nasib kematian korban Wayan Mirna bla bla bla, fakta-fakta persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, surat, alat bukti elektronik, CCTV, CCTV rekayasa lagi di kasasi. Ya, hasil rekayasa Muhammad Nuh lagi dapat lagi, dipakai lagi. Terus siapakah yang memutuskannya?
Hakim Ketua Majelis Dr. Artijo Alkostar SH LLM, Hakim Anggota Dr. Salman Lutan SHMH, Sumarji Dijatmo SHMH, Panitera Pengganti Murganda Sitompul SHMH, untuk salinan Soeharto SHMHum. Bayangkan mereka memperkuat lagi putusan apa itu? Apanya itu? Kasasi atau apa? Nah, ini kan pengadilan negeri, ini pengadilan tinggi, ya kan? Terus ini banding, ini pengadilan tinggi, ini kasasi ya, kasasi. Ini PK yang lain. Nah, PK lagi pesannya bahwa rangkaian putusannya sejak tingkat pertama hingga tingkat banding, bla bla bla. Wah, pokoknya udah. Dasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi pada keterangan para ahli. Bayanginlah, ahli penipu Muhammad Nur Al-Azhar diyakini kebenarannya di PK. Bayangkanlah itu. Jadi nggak ada koreksi sama sekali gitu loh. Mereka nggak paham kan hakim-hakim ini bagaimana rekayasa tersebut dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, bahkan mulai dari pengadilan negeri ya, Binsar Gultom, Kisworo dan Partahi juga sudah ditipu, dan penipuan itu diperkuat, dibanding, dibanding, dikasasi, di PK ya. Nah, inilah yang mengadili. Sofyan Sutompul SHMH, Suhadi SHMH, Murwahyuni SHMH, Maruli Tumpal Sirait. Nah, inilah kawan-kawan ya, bagaimana dampak karangan ya dari BAP-nya si Muhammad Nu ini ya, karangannya di BAP-nya, aktingnya di pengadilan, menggiring semua ya, menggiring semua keputusan itu, mulai dari pengadilan negeri tidak dikoreksi, pengadilan tinggi, terus di kasasi, PK. Ya memang mereka nggak tahu, mungkin ya, saya positif lah sama mereka memang nggak tahu gitu loh. Jangankan mereka, pengadilan negeri aja bisa ditipu, ya kan? Binsar Gultom, Kisworo dan Partai Tulus Utapaya. Apalagi mereka cuma melihat berkas ya. Wajarlah mereka nggak tahu. Kan fakta-fakta itu ketika Muhammad Nu menipu, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanto kan menipunya di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, kasasi, PK. Ya mereka mungkin cuma melihat berkas lengkap, oke gitu. Nggak tahu mereka gitu loh rekayasa itu. Ya mungkin mereka juga nggak punya kemampuan untuk menangkap penipuan itu kan. BAP-nya Muhammad Nu mungkin ada tapi nggak dibaca. Kalaupun dibaca pun mereka nggak paham metadata itu gitu loh. Memang harus kayak kalian sedikit khusus lah untuk menangkap itu kan gitu. Nah, sekali lagi sebagai pengingat bagaimana Muhammad Nu secara BAP menipunya, ya inilah poin 27-nya. 1920 1080 pixel ya kan, di kamera 7. Jadi ya poin 16 itu kan 16 2950, 16 3055, 16 3313 itu ada di ini, file ini ya, sudah direkayasa jadi 960 dan 576 pixel untuk lebar dan tingginya ya kan. Terus ada lagi yang kita bilang itu kan di kamera 7 ada dua resolusi berbeda. Di Muhammad Nu ya kamera 7 597 717, di Muhammad Nu itu 960 576, frame rate nggak diketahui, nggak ditulis ya, cantumkan dalam metadatanya. Tetapi di Christopher aslinya sesuai poin 27 Muhammad Nu 1920 1080 laju frame 25. Nah, inilah sudah tidak terbantahkan lagi rekayasa tersebut. Gitu. Jadi rekayasa di di rekayasa di video terkait kejadian-kejadian di 54 baik sebelum maupun sesudah Mirna Salihin datang itu sudah direkayasa oleh mereka, ditambah lagi aktingnya Muhammad Nur Al-Azhar yang super bagus ya. Maksudnya aktor Piala Citra bahkan Oscar mungkin ya, Oscar di Amerika mungkin kalah sama dia, sama Christopher Harimanto, karena memang heartless banget mereka menyajikan video rekayasa tersebut, padahal yang direkayasa korbannya ada di depannya. Jessica Kumala Wongso itu ada di depannya dan mereka tanpa hati merekayasa ya pergerakan-pergerakan itu di kamera 7 dan kamera 9. Nah itulah, dan hebatnya lagi itu diyakini oleh jaksa-jaksa ini yang kita gaji dengan pajak rakyat sebagai sebuah fakta hukum, fakta persidangan, dan BAP-nya sebagai bukti tertulis yang sah secara hukum kata Ardhito Muadi, dan dikuatkan lagi dengan psikolog ya kan pergerakan-pergerakan kabur itu diinterpretasikan secara gerak-geriknya ya kan oleh Sarlito, oleh siapa lagi, Antonio Prati Anjayani, terus satu lagi siapa, Roni Niti Baskara, diperkuat lagi itu penggiringan itu ya, penggiringan oleh Muhammad Nu itu diperkuat lagi, terus diperkuat lagi toksikolog Nur Saman Sumbandi, dan itu siapa, Imade Agus Gelgel, timestamp yang sudah direkayasa ya kan, video rekayasa timestampnya ya gampang lah itu, Imade Gelgel ya kan, diperkuat lagi itu, terus lagi diperkuat lagi dengan kesaksian palsu oleh Hani dan Marlon Napitupulu dan lain-lainnya, mengatakan sedotan sudah ada di atas gelas misalnya. Terus si Hani hanya mencicip sedikit. Itu saksi fakta juga menipu. Jadi lengkaplah sudah
Ya, belum lagi penggiringan opini oleh siapa lagi itu, Edi Haries, CCTV tidak mungkin direkayasa. Belum lagi penggiringan opini oleh Rosuryo, CCTV sah, di mana-mana dia, di podcast, di TV-TV, ya kan. Belum lagi diskredit lagi si M. Nuh ini, setelah saya maju, di luar dia mengatakan Rismon ini, Apple, tidak Apple to Apple, bla bla. Bagaimana seorang hanya klik-klik itu sudah ahli forensik. Ya, jadi lengkap sudah semua rekayasa ini, gitu. Nggak tahu mereka berkomplot atau tidak, ya saya hanya yang ada pada BAP Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto yang saya pegang. Kalau mereka berkomplot, ya disidangkanlah, gitu loh. Karena ini kan sudah fatal. Keputusan pengadilan negeri diperkuat, di pengadilan tinggi diperkuat, di kasasi diperkuat, di PK. Rekayasa dan narasi Muhammad Nual Azhar ini dan Christopher Harimandrianto. Dan itu pertimbangannya ketiga hakim ini, cuma kopas salinan dalam keputusannya itu. Nggak ada beda titik koma, itu kopas, dan dari Nur Samran Subandi dan Gel-Gel dan yang lain-lainnya itu diterima. Jadi saya baca keputusan itu tidak ada pertentangan argumen antara saya dengan Muhammad Nual Azhar. Tidak dihiraukan sama sekali. Jadi cuma dari dia yang dipertimbangkan dalam keputusan itu. Padahal saya sudah mengatakan ada reduksi frame, ada gerak-gerik, Tyson, jari mak lampir, kecerahan. Gitu loh. Ya. Begitu ceritanya. Jadi bukan tidak dihiraukan, tapi dihiraukan, diabaikan sama sekali. Ya. Jari tangan mak lampir, intensitas cahaya yang terlalu ini ya, intensitas warna yang terlalu seragam. Saya duga itu menggunakan sebagai sebuah tool dalam paintbrush dan lainnya, Photoshop. Terus begitu juga Tyson terlalu cepat, karena 25 frame itu harusnya pergerakan itu tangan masukan itu ditangkap oleh beberapa mungkin 10-15 frame karena 25 frame per detik. Ya, belum lagi analisis BAP, ada reduksi frame, ada penghilangan frame di kamera 17. Ketika Agus Triyono itu di kamera 17 ada 96.000 kalau nggak salah itu hilang. Ada reduksi frame. Poin 27 saya bandingkan dengan file-file lain, itu semua dihiraukan, diabaikan oleh hakim-hakim ini. Gitu loh. Tidak ada di keputusan itu mempertentangkan argumen saya dengan argumennya Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto. Mereka mengkopas saja bahwa mereka yang benar. Kalau kayak gitu, ya nggak usah ada sidang. Binsar Gultom, Kisworo, Partahi, Tutul, Sutapea. Ya, nggak usah perlu pengacara, nggak perlu saksi ahli dari pihak pengacara. Kalau semena-mena kalian abaikan saja, gitu loh. Langsung aja kalian bersidang, putuskan langsung. Ya kan, nggak usah kalian undang pengacara sama saksi-saksi ahlinya. Sama sekali nggak didengar, kok nggak bisa, nggak kalian pertentang. Kalian kopas gitu, karangannya Muhammad Nual Azhar, ya mampus lah kalian sekarang, ya kan? Kena prank lah kalian. Kalau saya positive thinking kan kalian ditipu, gitu loh. Nah oleh karena itu, kalau kalian ditipu, ya merasa ditipu, saya selalu ingatkan. Binsar Gultom, Kisworo, Partahi, Tulus Sutapea, ketiga hakim, 6 jaksa, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Melani Wubung, Ardhito Muardi, Hari Wibowo, Sandi Andika, majulah kalian ke depan. Ya, minta maaflah kalian bersama-sama ini bersembilan. Ya, karena ini sudah tidak terbantahkan ini bukti ilmiah ini, gitu. Nggak sanggup kalian menghadirkan apa ahli apapun dari apa Amerika atau sekalipun untuk bisa melogikakan 1920 1060 jadi 960 576 itu. Ya, itu nggak mungkin itu kalau nggak perbuatan sengaja dengan motif mengaburkan. Ya, dengan maksud mengaburkan, membuat objek-objek pergerakan objek-objek yang palsu. Itu nggak mungkin itu. Apalagi dia katanya sudah sertifikat internasional. Ya, nggak mungkin dia nggak bisa membedakan antara kalau tidak sengaja, ya kan? Saya tidak sengaja apaan? Banyak lagi bukti-bukti 10 dan lainnya itu saya dapatkan. Ya, sengaja dipotong, terus yang ini dibiarkan apa adanya, yang lainnya hasil potongan lainnya dikurangi, di bensin prime-nya. Ya kalian bersembilan, ayolah maju tampil ke depan. Ya, kalau PK lagi itu pasti mereka nggak tahu itu. Kalian yang ada di garda terdepan kalian kemarin di pengadilan negeri. Ya, kalau kalian merasa ditipu oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto, ayo kalian 9 mengaku bersalah. Minta maaf kepada Jessica, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, pembayar pajak yang menggaji kalian. Minta maaf kalian kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, telah membuat kericuhan, membuat wajah peradilan Republik Indonesia ini menjadi tercoreng dan memalukan, dan buat statement bahwa kalian bersalah, minta maaf, dan siap untuk disanksi, dipecat, dan dihukum. Kan gitu. Nah, itu kan sudah gentleman itu. Kenapa? Ya kalian kan harusnya memikirkan bagaimana Jessica nasibnya diterdakwakan dengan video CCTV rekayasa. Nggak kalian pikirkan tiap hari nasibnya dia. Di sel tim 4 bulan.
Ya kalian juga perlu diselting 4 bulan biar merasakan kan, gitu loh.